Di tengah kebijakan pemangkasan dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong langkah penyelamatan APBD. Tekanan fiskal dinilai berpotensi memengaruhi pembangunan dan pelayanan publik di DIY. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyebutkan pemerintah daerah DIY perlu segera melakukan 5 langkah penyelamatan pembangunan di tengah menurunnya kemampuan anggaran daerah. Menurut Eko, kondisi tekanan anggaran atau budget constraint diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2026, menyusul kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Data realisasi belanja daerah menunjukkan pada tahun 2024, belanja Pemda DIY mencapai lebih dari 5,6 triliun rupiah. Namun pada tahun 2025, turun menjadi 4,7 triliun rupiah atau berkurang hampir 1 triliun rupiah. Langkah pertama yang didorong DPRD DIY adalah belanja dengan skala prioritas. Langkah kedua yaitu optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah baik tanah maupun gedung agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Eko Suwanto, masih banyak aset Pemda DIY yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, Komisi A DPRD DIY juga mendorong optimalisasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Langkah keempat yaitu memperkuat kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat, termasuk kerjasama dengan Jawa Tengah dalam pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, hingga mitigasi bencana di kawasan perbatasan. Sedangkan langkah kelima, DPRD DIY mendorong pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran dan memperkuat otonomi daerah. Eko Suwanto juga meminta Pemda DIY tidak menaikkan pajak dan retribusi daerah di tengah kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, masyarakat justru membutuhkan insentif agar daya beli dan perekonomian tetap terjaga. Saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang sehat walafiat, dan doa saya juga untuk teman-teman selalu sehat, semangat di tengah-tengah kenaikan harga BBM, juga kenaikan harga sembako. Saya hormati, hari ini secara khusus ada beberapa hal yang ingin kita informasikan kepada masyarakat melalui teman-teman media terkait dengan satu permasalahan yang sangat serius yang memerlukan perhatian dan juga kesungguh-sungguhan kita di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Saya hormati, kira-kira begini. Jadi permasalahan yang kita hadapi di dalam pelaksanaan APBD tahun 2026, termasuk menghadapi rancangan tahun 2027, sekaligus merefleksikan perjalanan APBD tahun 2025 yang lalu. Nah, saya hormati, permasalahan yang saya sebut itu adalah budget constraint. Ada keterbatasan anggaran akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Nah, budget constraint ini secara menyeluruh berpengaruh terhadap belanja di daerah. Maka dalam menghadapi permasalahan yang saya sebut budget constraint ini, kita dalam ketugasan saya sebagai Ketua Komisi A, secara khusus Ketua Komisi A menawarkan 5 langkah penyelamatan di dalam menjalankan pembangunan di DIY terkait dengan APBD. Jadi sikapi budget constraint, kita menyampaikan tentang 5 langkah yang harus ditempuh oleh Pemda
agar pembangunan ini masih bisa kita kerjakan. 5 langkah tersebut dengan memotret realisasi tahun anggaran 2025 jika dilihat dalam postur APBD-nya. Hari ini kan LKPJ sedang jalan ya, pansusnya. Ada beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan. Jadi kalau kita bandingkan, ngeprintnya lumayan kecil, saya harus membacanya pelan-pelan. 24 yang lalu ini ada di angka 5.880.480.488.297 rupiah. Ini realisasi di tahun anggaran 2024. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan realisasi di tahun anggaran 2025. Ini belanja daerah ya. Jadi yang saya sebut tadi adalah belanja daerah. Jadi belanja daerah turun menjadi dalam realisasi 2024 itu menjadi 4.306.122.122.785 rupiah. Nah, kalau kita membaca angka ini dari realisasi 2024 ke realisasi 2025, maka ada penurunan sekitar 16% di angka 9.088.965.512. Banyak analis biasanya melihat dari APBD to APBD, year on year. Tapi ini kita coba melihat realisasi year on year. Jadi kita lihat realisasinya dari tahun 2024 ke 2025. Nah, bagaimana dengan 2026? Ya, kalau kita baca di anggaran 2026, ini angkanya juga tidak terlalu membahagiakan karena ada pemangkasan yang dana AIS saja itu dari 1,581 triliun itu turun menjadi 1 triliun. Nah, penyelamatan untuk menghadapi budget constraint ini. Langkah yang pertama adalah kita minta pada Pemda DIY untuk melaksanakan belanja APBD termasuk di dalam menyusun APBD tahun 2027 dengan prioritas. Nah, prioritas yang utama adalah di poin nomor 1 ini, belanja dengan prioritas ini adalah meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan pengangguran, jadi mengatasi pengangguran dengan mendorong anggaran untuk mampu menjadi stimulus penciptaan lapangan kerja, kemudian mengentaskan kemiskinan, dan juga penanganan stunting di antaranya. Selain tentu saja adalah menopang aspek pertanian dan lain-lain. Kemudian langkah yang kedua, optimasi pemanfaatan aset Pemda untuk menambah PAD. Jadi Pemda ini punya tanah, punya gedung-gedung yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kita minta untuk kemudian dipikirkan agar kemudian mampu meningkatkan PAD.
Kita lihat misalnya seperti X Hotel Mutiara. Nah, harapan kita CSR ini bisa kemudian menjadi jalan keluar gitu ya, dari budget constraint, dari keterbatasan ruang, diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama, tentu saja nanti dengan persetujuan DPRD, baik kerjasama antar daerah, misalnya kerjasama dengan Pemda Jawa Tengah untuk urusan misalnya infrastruktur yang di perbatasan. Atau kita sudah punya Perda nomor 3 tahun 2020 yang itu bisa membangun infrastruktur, bangun layanan pendidikan maupun kesehatan di perbatasan. Kemudian kita juga bisa kerjasama mitigasi bencana, misalnya dengan Jawa Tengah, dari Merapi ya, itu kan dilingkari oleh Kabupaten Sleman, kemudian ada Klaten, kemudian ada Boyolali dan Magelang. Ini mestinya bisa duduk bersama untuk bersama-sama membiayai mitigasi di Merapi misalnya, pemangkasan anggaran. Jadi ini penting agar ada normalisasi penganggaran ini. Ini kan duitnya semakin berkurang, pelayanan publik juga pasti akan terpengaruh. Nah, di tengah-tengah budget constraint juga kita minta Pemda, di luar yang 5 langkah penyelamatan tadi, kita juga minta Pemda untuk tidak menaikkan pajak, baik pajak kendaraan bermotor, baik pajak daerah atau retribusi daerah yang lain. Komisi A DPRD DIY berharap 5 langkah penyelamatan ini dapat menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik di tengah tekanan finansial. Selain itu, pengelolaan APBD yang transparan dan bebas korupsi dinilai menjadi kunci agar anggaran yang terbatas tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. dan mempromosikan website DPIH DPRD DIY. Tuh lihat, ada apa ya kok rame-rame? Iya, ada apa ya? Itu lagi ada sales promosi barang atau apa ya? Lihat aja yuk, kayaknya ada diskon deh. Yuk. Ini Mbak, tabelnya. Terima kasih. Permisi Mas Mbak, ini ada apa ya kok rame-rame ya? Halo Kak, selamat pagi. Jadi kami sedang mempromosikan dan mensosialisasikan website DDIH DPRD DIY. Apa itu Kak? Jadi website DPRD DIY itu masyarakat dapat mengakses seluruh produk hukum yang dihasilkan DPRD DIY melalui DDIH DPRD DIY Kak. Promosi website tapi kok bagi Tumblr Kak? Iya Kak, karena di dalam Tumblr ini ada laman resmi DDIH DPRD DIY. Mari ke Tumblr-nya silakan. Kasih ya. Kasih ya. Iya. Mari Kak. Selain promosinya yang keren, websitenya juga lengkap dan mudah diakses. Ih, mantap. DDIH DPRD DIY, sumber informasi produk hukum yang mudah, cepat, dan terpercaya. Ayo, segera lengkapi literasi digital kita dengan mengakses website DDIH DPRD DIY. DDIH DPRD DIY. Istimewa.
Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan dukungannya terhadap pengembangan usaha sekaligus pemberdayaan keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bantul. Dukungan ini disampaikan saat kunjungan ke unit usaha furnitur Kuas Furniture di Sumberagung, Jetis, Bantul. Komisi B DPRD DIY melakukan kunjungan dalam daerah ke unit usaha furnitur yang dikelola CV Karya Wahana Sentosa di Kalurahan Sumber Agung, Kapanewon, Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kunjungan dipimpin Sekretaris Komisi B DPRD DIY Wildan Nafis dan disambut langsung oleh Direktur CV Karya Wahana Sentosa Robertus Agung Prasetya bersama jajaran manajemen dan mitra usaha. Dalam kunjungan tersebut, Komisi B DPRD DIY meninjau langsung aktivitas produksi furnitur serta program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Direktur CV Karya Wahana Sentosa, Robertus Agung Prasetya, menjelaskan bahwa usaha furnitur yang dirintis sejak tahun 2002 itu tidak hanya berfokus pada bisnis, namun juga memiliki komitmen sosial melalui program pendampingan bagi masyarakat. Melalui program tersebut, keluarga penerima PKH didorong untuk memiliki usaha mandiri dari rumah masing-masing. Robertus Agung Prasetyo berharap ada dukungan kebijakan dan regulasi dari DPRD DIY agar program pemberdayaan ini dapat berjalan lebih optimal. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD DIY menyerap aspirasi pelaku usaha sekaligus memetakan potensi industri kreatif yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Danang Wahyu Broto, menyebut program yang dijalankan Kuas Furniture menjadi contoh positif pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, para penerima PKH didampingi untuk mengembangkan usaha rumahan dan meningkatkan keterampilan produktif. Sedangkan Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Wildan Nafis, menegaskan DPRD DIY siap mendorong dukungan pemerintah daerah agar program pemberdayaan seperti ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Buat saya sangat berharga sekali kedatangan Bapak dan Ibu. Jadi kami mulai perusahaan ini tahun 2002, bangunan ini itu di 2008 Pak, pasca gempa. Nanti saya akan menceritakan itu semua. Intinya kami mengucapkan selamat datang, melihat aktivitas kami, dan juga nanti sedikit banyak saya akan menyampaikan mengenai program kami dengan ibu-ibu PKH di Kecamatan Jetis. Itu yang sesuatu yang menjadi keinginan kami untuk bisa berbagi, dan semoga ini menjadi sesuatu yang bisa dijalankan di tempat lain. Dalam hal ini, saya sebagai anggota Asmindo, saya wakil ketua di bidang SDM, Asmindo, Pak Susilo, selamat datang. Saya menginisiasi ini untuk supaya teman-teman juga ikut bergerak di dalam kegiatan ke depan. Jadi usaha itu tidak akan bisa berkembang kalau lingkungannya juga tidak berkembang. Nah, untuk itu mohon nanti kita bisa berdiskusi Bapak dan Ibu bagaimana ini menjadi sesuatu kegiatan yang khas di Yogyakarta, istimewa di Yogyakarta. Tapi secara prinsip, kalau saya ingat dulu saya masih kuliah, Bapak Ibu sekalian, ini heksahelik. Saya menemukan di sini teman-teman akademisi hadir, kemudian pengusaha, ada pemerintah, ada pengusaha, ada semua stakeholder industri kreatif yang dengan inovasinya berkumpul di tempat yang baik ini. Terima kasih. Dan kami dari Komisi B memang Bapak Ibu sekalian, tupoksi kami mungkin ada yang sudah paham maupun yang belum. Ini kami memang tupoksi kami itu terkait dengan perekonomian dan keuangan daerah, Pak. Jadi kami bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas kami terkait dengan perekonomian daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga salah satu leading sektor pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu diampu oleh OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Menjadi leading sektor karena isu atau masalah yang ada di DIY ini tidak jauh dari masalah ketenaga kerjaan
industri kreatif, kemudian ekspor impor, kemudian pemberdayaan. Di luar sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Sehingga kami di tempat ini tentu saja lebih banyak memberikan semangat bagaimana usaha-usaha seperti ini yang dimulai sejak tahun 2002. Kira-kira ini tenaga kerjanya sampai berapa? 90-an. Sehingga kita berharap industri-industri yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat akan kita support. Apa yang dibutuhkan teman-teman pengusaha. Aspindo kalau nggak salah dulu saya sering diskusi dengan almarhum Prof. Timbul. Karena tetanggaan Pak. Saya satu kelurahan dengan Pak Timbul. Jadi kita sering diskusi, memang Kadin juga, saya kira apa yang diharapkan teman-teman baik akademisi, pengusaha, masyarakat, kalau boleh kami sampaikan, agenda hari ini adalah namanya nomenklaturnya kunjungan dalam daerah. Kami hampir setiap bulan itu ada target untuk 8 titik untuk kami kunjungi. Apa tujuan dan target kami kunjungi? Sebenarnya kami seperti belanja masalah, Pak. Jadi kami hadir ini sebenarnya lebih banyak nanti mendengar. Apa sih sebenarnya permasalahan yang mungkin timbul di tengah masyarakat? Kemudian kami di Komisi B, ini apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau kami hadir di sini, dan alhamdulillah kami tiap hari itu seringnya ke KWT, kelompok ikan, kelompok buah, ternak. Nah ini kita masuk di UMKM atau di perindustrian perdagangan. Kami pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu memiliki kurang lebih 700 program kegiatan yang itu bisa diakses oleh masyarakat. Dan paling efektif program kegiatan di OPD atau di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu diakses melalui anggota DPRD. Kalau ini belanja masalah, kami ketemu dengan masyarakat semua aspek, itu nanti menjadi bekal kami ketika kami rapat-rapat terkait dengan anggaran, rapat-rapat terkait dengan program kegiatan yang ada di organisasi pemerintah daerah atau OPD. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Danang tadi, Pak Dokter tadi, bahwasanya hari ini kita hadir itu belanja masalah Bapak Ibu. Jadi hari ini kita ini akan banyak mendengar. Karena tadi disampaikan Pak Danang bahwasanya kita ini di Komisi B dijadwalkan dalam 1 bulan itu 8 kali kunjungan ketemu dengan masyarakat atau pelaku usaha. Nah ini momen bagus bahwasanya ini lengkap nggih. Ada dari akademisi, ada dari asosiasi, ada dari PKH. Nggih. Nah ini luar biasa hari ini hadir lengkap, bisa berdiskusi hal-hal apa saja yang kiranya mungkin Pak Agung masih perlu butuh dukungan dari kami, dari pemerintah DIY, di mana mungkin ada hal-hal yang masih jadi ganjalan ataupun para masyarakat yang didianin jenengan masih menjadi persoalan, nanti kita mencoba mendengar dan akan membawa di dalam saat nanti kita penyusunan APBD, karena momen-momen ketemu dengan masyarakat seperti ini atau ketemu dengan para pelaku usaha ini adalah momen-momen kita banyak mendengar yang nantinya itu nanti akan kita masukkan dalam penyusunan APBD kita, program-program yang akan ada di dinas-dinas. Dan perlu dipahami bahwa Komisi B ini kemitraannya salah satunya dari Dinas Koperasi UMKM. Dari Komisi B akan banyak mendengar nanti. Dan nanti akan kita catat yang nantinya akan kita bawa di dalam rencana kegiatan di pemerintah DIY. Direktur CV Karya Wahana Sentosa, Robertus Agung Prasetyo, menjelaskan bahwa pabrik furnitur ini merupakan hibah dari pemerintah Australia. Pemerintah menghibahkan bangunan dan mesin untuk produksi.
Semua hasil produksi ini dari kayu dan bersertifikat, sehingga bahan kayu yang digunakan pun bukan kayu dari illegal logging. 2004 kami sudah menjadi anggota WWF Indonesia. Ya, neng desa lho Pak. Dulu belum ada Google lho Pak. Ya, Google Map itu hanya sampai Ring Road, ke sini nggak bisa. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kita sertifikasinya ini, sertifikatnya, nah ini diserahkan oleh pemerintah Australia kepada kita. Jadi kami tidak diberikan uang Pak, kami diberikan pabrik, diberikan know-how, diberikan mesin, itu kami jalan lagi. Itu kira-kira. Ya, kenapa kita itu dapat itu? Walau alam kami juga tidak tahu Pak. Intinya kami membuat proposal itu bicara mengenai masyarakat dan kelestarian alam. Dan itu menjadi sesuatu sekali. Ini satu-satunya swasta yang diberi hibah oleh pemerintah Australia. Ya, itu. Dan bangunan ini itu tandanya bahwa ini sudah benar dari mereka. Ya, sudah 18 tahun Pak. Kami menempati ini. Tidak banyak perubahan. Jadi gedek itu ya dari tahun 2008. Ya, kira-kira begitu. Berkaitan dengan tugas saya untuk menerima hibah ini Pak, salah satunya adalah melibatkan lingkungan ini untuk bekerja di area kami. Nah, terus bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak punya skill? Nah, mulailah kita dengan ngamplas dan sebagainya. Nah, begitu itu didistribusikan, itu bermasalah Pak. Karena kami rantai distribusinya harus terpantau. Nah, dari Atmajaya, dari UTDI, itu membuat web Pak. Membuat web untuk memantau pergerakan barang itu. Ini kemana, harusnya jadinya kapan, dan seterusnya. Nah, itu dilakukan Pak. Nah, kemudian rangkaian itu, nah kami mengundang ini dari teman-teman desain produk dari UKDW. Jadi kami pengen di daerah ini, di Imogiri, itu adalah sentranya kitchenware, gitu Pak. Jadi kalau kapasitas, kita pasti bisa. Karena kita banyak nanti melibatkan masyarakat. Komisi B DPRD DIY berharap pengembangan industri kreatif dan program pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan Kuas Furniture dapat terus tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan warga. Aspirasi dan kunjungan lapangan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pengembangan ekonomi daerah. Semua sudah ada perdanya. Buka di web JDIH DPRD DIY. Monggo silahkan.